Halo gengs, jumpa lagi di Yeser ID. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap manusia agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun atau sekedar filosofi daerah yang berbeda. Ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh maupun menjijikkan di negara-negara tertentu. Dan kali ini Yeser ID akan membahas beberapa adat dan tradisi pernikahan aneh hingga unik di dunia. Tapi sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Yeser ID. Yang ke-8, Indonesia. Tradisi pernikahan aneh di Indonesia ini terjadi pada suku Tidung di Kalimantan. Tradisi pernikahan unik dari suku Tidung ialah tidak memperbolehkan kedua mempelai untuk ke kamar kecil selama 72 jam atau 3 hari. Bagi mereka yang gampang ke kamar kecil, tentu hal ini adalah mimpi buruk. Namun yang namanya adat, tentu harus tetap dijalankan. Apalagi dalam kepercayaan mereka, jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, maka akan mendatangkan nasib buruk bagi rumah tangga si mempelai, mulai dari perselingkuhan, perceraian, sampai kematian anak-anak. Yang ke-7, Yunani. Di beberapa negara, tamu undangan terkadang membawakan atau memberikan alat-alat makan berupa piring sebagai hadiah pernikahan. Seperti piring, cangkir dan lain-lain dijadikan sebagai hadiah pernikahan untuk disimpan sebagai bekal rumah tangga. Namun berbeda dengan negara Yunani, di Yunani perabot rumah tangga yang biasanya menjadi hadiah malah justru dipecahkan dengan cara dilemparkan, diinjak ataupun dibanting. Hal ini bukan karena si pengantin punya dendam dengan si pemberi hadiah. Namun hal ini sudah menjadi tradisi orang-orang Yunani. Tujuan dari ini adalah dengan melempar piring tersebut akan menimbulkan suara yang keras yang akan mengusir roh jahat dalam pernikahan mereka. Yang ke-6, Kamboja. Bicara tentang tradisi aneh, tentu kita tidak boleh melupakan tradisi gubuk cinta yang berasal dari Kamboja, tepatnya di suku Kreung. Seperti namanya gubuk cinta, ini merupakan tempat bagi anak perempuan di tiap keluarga untuk mencari cinta sejati. Jadi seorang perempuan mencapai umur 15 tahun, ayah dari si perempuan ini harus membangun gubuk cinta untuk putrinya. Nanti tinggal di gubuk cinta inilah si perempuan akan menerima pria dewasa lainnya untuk menginap, bahkan melakukan hubungan yang lebih intim. Memang terdengar aneh, namun dalam kepercayaan mereka, aksi mencicipi ini diperuntukkan agar si perempuan bisa menemukan cinta sejatinya secara mandiri, dan tidak lewat perjodohan. Hal ini juga bisa dipercaya membuat rumah tangganya bakal lebih harmonis. Yang ke-5, China. Melihat orang menangis saat prosesi pernikahan memang hal yang lumrah. Luapan emosi, senang, terharu hingga juga sedih bercampur aduk di perasaan si mempelai, dan juga keluarga mereka selalu menjadi penyebab utama tangisan pernikahan. Namun menangis saat pernikahan ternyata merupakan syarat adat mereka yang bernama Zuotang, tepatnya di China. Dalam ritual adat ini mempelai perempuan diharuskan untuk nangis sejam setiap hari selama sebulan sebelum pernikahannya berlangsung. Bahkan di dalam prosesnya bukan cuma si perempuan yang menangis, tapi juga semua anggota keluarga akan ikut nangis dalam proses akhir Zuotang. Nah, menurut kepercayaan adat Zuotang, dengan tangisan yang panjang ini maka pernikahannya nanti hanya akan ada kesenangan, karena air mata si perempuan sudah habis. Yang ke-4, Afrika. Benua Afrika, tepatnya di Mauritania dengan populasi kecil yang hanya 4,6 juta orang ini, juga memiliki tradisi pernikahan unik yaitu perempuan yang boleh nikah hanya yang berbadan gemuk. Memang hal ini terkesan aneh saat mendengarnya, namun berdasarkan kepercayaan orang Mauritania, gemuknya seorang perempuan bisa membawa kesejahteraan bagi rumah tangganya. Maka dari itu saat seorang perempuan di Mauritania mencapai dewasa, mereka bakal dipaksa makan gandum dan juga minum air sebanyak mungkin agar bisa nikah. Yang ke-3, Skotlandia. Skotlandia negara yang merdeka pada tahun 1314 yang memiliki tradisi pernikahan unik yang dinamai mandi sampah. Biasanya mandi sampah ini
dilakukan sehari sebelum pernikahan dalam bentuk kejutan. Secara teknis kedua pengantin ini, bakal diarak di tengah kerumunan kerabat lalu disiram dengan berbagai hal kotor, seperti air comberan, sampah makanan, bahkan bir. Perlakuan aneh ini ternyata diyakini orang Skotlandia untuk mengusir roh jahat. Yang kedua, suku Masai. Kali ini tradisi yang tidak masuk akal, yang berasal dari suku Masai. Di mana tradisi ini membuatnya siapa saja geli saat melihatnya. Karena dalam tradisi orang Masai, seorang ayah pengantin perempuan diwajibkan untuk meludahi badan dan kepala putrinya sesaat setelah pernikahan berlangsung. Memang terlihat jorok, namun persoalan ludah-meludah memang bukan hal yang tabu di masyarakat suku Masai. Karena selain pernikahan prosesi adat, ini juga datang dalam berbagai upacara seperti kelahiran bayi, bahkan bertamu kepada orang yang lebih tua. Tapi ini lebih mirip menyemburkan air yang juga lazim di beberapa kebudayaan Nusantara. Yang pertama, India. Sebagai negara yang memiliki kepercayaan mistis yang cukup kental, ada pernikahan unik dari India yang harus mengikuti upacara Kumbh Vivah. Kumbh Vivah merupakan sebuah upacara yang mewajibkan seorang perempuan untuk menikahi pohon pisang, sebelum melangsungkan pernikahan yang sebenarnya. Alasan upacara ini dilakukan untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita sebelum memasuki kehidupan rumah tangganya. Maka dia tersebut harus dinikahkan kepada pohon terdahulu, karena dipercayai bahwa dengan begitu maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan yang akan menerpanya.